karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran. Meskipun pembelajaran kita dilaksanakan melalui daring atau online, tapi Ibu harapkan tidak mengurangi rasa semangat kalian sebagai putra-putri bangsa, sebagai generasi penerus bangsa. Kalian harus tetap semangat, lakukan yang terbaik, dan jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Pada kesempatan kali ini, saya, Ibu Lisna Marlina, masih mengajar mata pelajaran PPKN di kelas 10 dan di kelas 11 di SMK Rahayu Mulyo. Sebelumnya, saya ucapkan selamat untuk kalian karena sekarang kalian sudah duduk di bangku kelas 11 atau di kelas 2. Ibu harapkan kalian lebih baik lagi dan bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kalian. Oke, pada awal pembelajaran kali ini, materi pembelajaran pertama di kelas 11 yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di materi pembahasan pertama ini, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Yang pertama, hak. Hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang menjadi tugas manusia yang wajib dan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut kalian, kewajiban dulu atau hak dulu yang harus didahulukan? Otomatis kewajiban dulu. Setelah kita melaksanakan kewajiban, baru kita bisa memperoleh hak, baru kita boleh menuntut hak kita. Contohnya di dalam dunia pekerjaan, kita bekerja dulu atau digaji dulu. Otomatis kita bekerja dulu, setelah kita bekerja dengan baik, baru kita akan mendapatkan hak kita, baru kita boleh menuntut hak kita. Selanjutnya yang pertama yaitu makna hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia ini nomor 39 tahun 1999 itu yang mengatur tentang HAM di Indonesia. Secara singkatnya, HAM adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dari sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia. Selanjutnya, dasar pemikiran pembentukan HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 39 Tahun 1999, diantaranya yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemampuan oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, hak asasi manusia itu tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Makanya kalau ada seorang ibu yang membunuh bayinya atau mengaborsi bayinya itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM karena sudah melenyapkan nyawa seseorang dan itu wajib dikenakan sanksi, wajib dikenakan hukuman. Selanjutnya menurut Jan Matterson. Jan Matterson ini adalah anggota Komisi Hak Asasi Manusia di PBB. Ia mengatakan bahwa hak asasi manusia itu sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut,
maka pada hakikatnya dalam HAM itu terkandung dua makna. Jadi ada dua makna menurut Jan Watterson. Yang pertama yaitu hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia sampai ia meninggal dunia. Dan yang kedua, makna yang kedua yaitu sebagai instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai kodrat kemanusiaannya yang luhur. Terus selanjutnya, hak asasi manusia ini memiliki 4 ciri khusus. Yang pertama yaitu hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, yang keempat tidak dapat dibagi. Yang pertama hakiki. Hakiki yaitu artinya hak asasi adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada dari sejak ia lahir. Jadi itu secara otomatis menempel di setiap manusia yang lahir ke dunia sampai ia meninggal. Yang kedua yaitu universal. Universal yaitu hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, gender, suku bangsa, dan perbedaan lainnya. Jadi semua orang itu mendapatkan hak asasi manusia tanpa melihat dia agama Islam, agama Kristen, dia mau itu perempuan, mau itu laki-laki, mau itu kulitnya hitam, mau itu kulitnya putih, mau itu suku Batak, suku Sunda, semua memiliki HAM yang sama, hak asasi manusia yang sama. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, yaitu artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua haknya, apakah itu hak sipil, hak politik, atau hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Semuanya sama, baik itu orang kaya, orang miskin, semuanya sama, memiliki hak asasi manusia. Selanjutnya, hak asasi manusia ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia, tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia itu bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci, yang menyatakan bahwa manusia ini diciptakan Tuhan sebagai hak dan kewajiban yang sama. Paham sampai di sini? Selanjutnya kita lanjut ke makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban yang seperti Ibu bilang tadi, kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan kewajiban asasi manusia adalah bentuk pembatasan atas hak asasi manusia yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme individu. Dan kewajiban asasi manusia ini yang harus dipenuhi yaitu kewajiban sebagai manusia, kewajiban sebagai anggota masyarakat, kewajiban sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan contoh dari bentuk perwujudan kewajiban asasi manusia yaitu diantaranya gotong royong baik itu di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, bisa juga gotong royong di lingkungan sekolah. Dan yang kedua yaitu bentuk perwujudan kewajiban asasi manusia yaitu tolong menolong. Jadi sebagai manusia kita wajib menolong sesama, menolong orang yang sedang kesulitan. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkesinambungan, keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan ia telah memenuhi kewajibannya. Contohnya di dunia pekerjaan tadi seperti Ibu bilang, kita melaksanakan kewajiban kita dulu baru kita bisa menuntut hak kita. Jadi kita bekerja dulu, setelah kita bekerja dengan baik baru kita akan mendapatkan hak kita. Selanjutnya kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi itu ada 4. Yang pertama, kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia seperti tadi yaitu gotong royong, tolong menolong. Yang kedua, kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Misalnya di dalam lalu lintas, kita wajib menggunakan helm, wajib mentaati rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga yaitu kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku di lingkungan sosial.
Dan yang paling penting yaitu yang keempat, kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Kewajiban asasi manusia akan membuat kehidupan menjadi lebih baik dengan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan sekaligus untuk dapat memenuhi hak asasi manusia. Sekian pembahasan di pertemuan pertama. Ibu harapkan kalian mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti ada forum selanjutnya. Dan sebagai penutup, ini adalah tugas mandiri 1.1, tugas mandiri pertama untuk kalian. Tolong dikerjakan. Tugasnya yaitu tolong cari definisi hak dan kewajiban asasi manusia dari berbagai pendapat pakar. Kalian dapat menemukannya dari buku, sumber lain, dari internet, boleh. Tuliskan hasil temuan kalian dalam tabel berikut. Tulis nama pakarnya siapa, terus definisi hak asasi manusianya apa, definisi kewajiban asasi manusianya apa. 3 saja, cari 3 nama pakar, 3 definisi hak, HAM, 3 definisi kewajiban asasi manusia. Selanjutnya, setelah kalian menemukan ketiga definisi tersebut, kalian analisis